Kisah Abdurrahman, Habib yang dicap pengkhianat. Kisahnya sebagai berikut. Like dan subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Abdurrahman Az-Zahir, 1892–1896, terkenal sebagai seorang diplomat ulung Kerajaan Aceh Darussalam. Ia berasal dari Hadramaut, melalang buana ke berbagai penjuru dunia, sebelum akhirnya berlabuh di Aceh. Pada ke-1864, dia memiliki tiket berupa penghargaan dari Maharaja Johor atas prestasinya di Johor untuk membuatnya diterima Kerajaan Aceh Darussalam. Benar saja, Raja Aceh yang berkuasa saat itu adalah Sultan Ibrahim Mansur Shah. Tertarik dengan kemampuan dan pengalaman Habib Abdurrahman, sehingga ia ditunjuk sebagai Kepala Masjid Raya Batur Rahman. Tak hanya itu, Habib kemudian dipercayakan sebagai Menteri Luar Negeri, sekaligus mangku bumi kerajaan. Menjelang meletusnya Perang Aceh, diplomasi ke Istanbul, kondisi Kerajaan Aceh Darussalam tengah tidak menentu saat kedatangan Habib, seperti adanya konflik internal dan ancaman dari kolonial Belanda. Manakala Sultan mendapat sinyal akan ada penyerangan dari Belanda, Habib diberi kuasa untuk mencari dukungan di Arab dan Eropa. Habib Abdurrahman tiba di Mekah pada April tahun 1873. Misinya untuk memperbarui hubungan lama antara Aceh dan Turki. Di Aceh, Belanda sudah menabuh genderang perang. Abdurrahman pun bergegas ke Istanbul dan tiba pada 27 April. Namun, kondisi Kesultanan Turki Utsmani saat kedatangannya malah di ujung tanduk alias lebih buruk, sehingga sangat sulit mendapat bantuan. Tak lama, ia kembali ke Aceh dengan tangan kosong, memimpin Perang Aceh. Perang Aceh sedang berkecamuk saat Habib Abdurrahman tiba di Kutaraja. Ia ikut berjuang dan diangkat sebagai Panglima Perang di wilayah Aceh Besar, bersama Panglima lain seperti TGK Cik Ditiro. Pasukan pejuang Aceh yang dikomando dua Panglima ini sangat ditakuti Belanda kala itu, sehingga Belanda berniat menundukkan Habib dan mengeluarkannya dari Aceh. Puncaknya, ketika Sonulop, wilayah komando Habib, berhasil ditaklukkan pasukan Belanda. Pimpinan Van der Heygen alias Jenderal Buta Mata Siblah, Habib dituding sebagai biang kekalahan. Habib pun merasa harga dirinya telah jatuh. Tak tahan lagi, ia menyerah ke Belanda dengan syarat menyerah ke Belanda. Habib Abdurrahman bersama Teku Muda Bait menyerah di Kutaraja pada tanggal 13 Oktober tahun 1878. Sebagai imbalannya, Belanda bersedia mengungsikan Habib dan pengikutnya ke Jade dan memberinya uang pensiun sebesar $1.000 per bulan. Dengan syarat ia harus tetap tinggal di Arab. Abdurrahman pun menetap di Tanah Suci sampai ajalnya menjemput pada tahun 1896. Sumber Aceh Plus oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.